Kisah tragis chef cantik WNI di Australia. Jika kamu menyukai kisah nyata, misteri dan kriminal, jangan ragu untuk menekan tombol like and subscribe. Miming Listiani merupakan lulusan sarjana periklanan dari University of Technology UTS pada tahun 2010 setelah menamatkan SMA-nya di Singapura. Ia sempat bekerja sebagai marketing manager dan wartawan paruh waktu di Ausindo Media di Melbourne, tapi kesukaannya adalah memasak. Saat lulus dari UTS, ia sempat kursus sebagai pastry chef di sekolah memasak terkenal Le Cordon Bleu, Australia. Salah satu foto di Instagramnya menampilkan Miming berdiri bersama kepala pastry chef Andriano Zumbo. Miming kembali ke Jakarta untuk membuka restoran pastry dan rotinya sendiri yang merupakan impiannya sejak dia berada di Australia. Pada April 2016, Miming kembali ke Sydney untuk mengurus izin tinggal permanennya. Namun baru 5 hari di Sydney, polisi menemukan tubuh Miming tewas mengapung tanpa sehelai benang pun di dermaga Kabarita. Jasad Miming Listiani ditemukan setelah polisi setempat menerima laporan salah seorang warga yang mendengar teriakan dari tepian dermaga Kabarita di Sungai Parramatta, Sydney. Laporan itu menyebut korban sempat terdengar berteriak, "Jangan bunuh saya." Lokasi ini diketahui sebagai lokasi pacaran muda-mudi. Dia ditemukan tak bernyawa menjelang tengah malam pada Kamis 7 April 2016. Ada luka robek di wajahnya dan tubuhnya mengambang 30 cm dari air. Para medis sempat mencoba menyelamatkan nyawanya, namun mereka memastikan ia tewas beberapa waktu sebelum tim tiba. Teman laki-lakinya Kan Tan Lee yang dituduh sebagai pembunuh Miming berdiri di atas tubuh telanjang Miming. Kan berusaha kabur saat melihat polisi, namun berhasil ditangkap. Di lokasi pembunuhan ditemukan jejak kaki penuh darah di trotoar serta di sebuah mobil yang diparkir tak jauh dari tempat kejadian. Jejak darah, sepasang sepatu perempuan, dan sejumlah kartu bank juga ditemukan di Breakfast Point, kawasan yang tak jauh dari lokasi. Sebuah mobil Audi yang terdaftar atas nama keluarga Kan juga disita. Kediaman Miming yang terletak di dekat Kabarita Park diperiksa, juga rumah Kan yang terletak di Lidcombe. Kan Tan Lee adalah sosok yang tidak asing lagi bagi polisi Australia. Kan memang dikenal sebagai anggota geng Bali Nine, kelompok muda-mudi Australia yang menyelundupkan obat-obatan terlarang. Kan dulu pernah dekat dengan pidana mati Miuran Sukumaran dan Andrew Chan. Kan merupakan teman SMA Miuran. Miuran merupakan warga negara Australia keturunan India yang tertangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 2005. Saat ditangkap, Miuran bersama rekannya Andrew Chan dan anggota kelompok Bali Nine lainnya. Dalam kelompok ini, Kan disebut sebagai letnan yang tugasnya mengatur dan mengawasi kurir Australia yang membawa narkoba ke Bali. Keterlibatan dengan Bali Nine membuat ia divonis tahanan selama 7 tahun pada 2007. Tak ada yang percaya Miming tewas terbunuh dengan cara sadis. Ia adalah perempuan yang terbuka dan ramah. Ia tidak pernah menghakimi orang lain. Ia bisa jadi teman bagi siapapun. Ia tidak pernah berkata buruk soal siapapun dan diterima dimanapun. Teman dekat Miming mengisahkan bahwa pasangan itu dekat satu sama lain. Namun perempuan tersebut merahasiakan hubungan mereka dari teman-teman Miming. Hal itu dikarenakan latar belakang Kan. Tapi menurut teman-temannya, saat Miming tewas, pasangan tersebut tidak lagi memiliki hubungan romantis. Informasi yang didapat polisi, Kan diketahui menjemput Miming pada hari naas itu. Seorang tetangga melihat mobil Kan keluar dari rumah Miming di Edgewood Crescent. Kan muncul di pengadilan lokal Parramatta pada Sabtu 9 April 2016 setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Miming. Saat persidangan, Kan yang membunuh Miming menegakkan bahu, berbicara kepada ayah Miming dengan gagap meminta maaf atas kejahatan yang hampir dia tidak ingat. "Aku tidak pernah bermaksud untuk membunuh Miming," katakan Tan Lee. "Saya tidak mengharapkan Anda untuk memaafkan dan saya tidak ingin Anda memaafkan saya. Tapi saya minta maaf." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan mulai gemetar. Bukti menunjukkan mereka telah berdebat selama pertemuan di Palace Hotel di Mortlake,
untuk pembicaraan mengenai hubungan mereka. Dia mencoba mencegah Miming agar tidak meninggalkan pub dan kemudian mengikutinya dengan berjalan kaki sampai ke breakfast point di mana pertengkaran berubah menjadi kekerasan. Kan membanting kepala Miming berulang kali ke beton setelah bertengkar di breakfast point. Setelah itu, dia menyembunyikan tubuhnya di bawah semak, kembali ke pub terdekat untuk mengambil mobilnya dan memasukkan ke dalam bagasi. Dia berkendara ke Cabarita Park di bagian barat dalam Sydney, di mana dia terlihat menyeret tubuhnya yang telanjang dan tak bernyawa ke perairan dangkal Parramatta River. Kan mencoba bersembunyi di beberapa hutan bakau, tetapi akhirnya ditahan oleh polisi. Saat ditangkap, Kan berbicara tidak jelas dan lambat, dan dia tidak dapat menyebutkan namanya atau mengatakan di mana dia tinggal. Kan yang kala itu berusia 37 tahun mengatakan kepada psikiater bahwa ingatannya tentang malam di bulan April tahun 2016 itu terpecah-pecah. Satu-satunya ingatan yang kumiliki adalah tergeletak di tanah. Aku jatuh sangat keras, aku bisa merasakan tembaga dan merasakan darah di mulutku. Semuanya hitam. Aku berbaring di atasnya. Aku berusaha mendorong diriku sendiri. Pengadilan mengetahui bahwa pengalaman Kan di penjara membuatnya mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD). Dia dilecehkan dengan kejam saat menjalani hukuman penjara 7 tahun. Dia pernah mengambil kursi untuk mengancam rekan kerjanya yang telah melemparkan bola kertas ke belakang kepalanya. Dalam minggu-minggu sebelum dia membunuh Miming, dia telah menggunakan steroid dan es serta terus-menerus merasa gelisah. Di malam hari pembunuhan Miming, dia mengonsumsi alkohol. Dia membayangkan pembunuhan itu dalam fantasi seksual yang kejam yang telah dia tulis selama berbulan-bulan sebelum itu terjadi. Fantasi itu seperti teriakan saat dia menguasai, menekan leher, dan mencekik Miming. Miming berteriak cukup keras pada malam pembunuhannya sehingga dia didengar oleh para saksi. Kan dijatuhi hukuman 18 tahun dengan jangka waktu tanpa pembebasan bersyarat, 13 tahun di Mahkamah Agung NSW pada bulan Februari. Tetapi Ibu Miming mengatakan itu tidak cukup. Anak perempuan saya dibunuh dengan kejam pada usia 27 tahun. Tulisnya di petisi change.org yang telah ditandatangani lebih dari 18.000 kali. Pembunuhnya adalah mantan rekannya. Dia bisa kembali ke jalanan hanya dalam 11 tahun, tetapi saya akan menjalani hukuman seumur hidup untuk putri saya yang cantik dan baik hati. Rasa sakit yang dialami Miming tidak terbayangkan. Dia menderita banyak patah tulang, tulang punggungnya patah di 3 tempat, dan wajahnya berulang kali dihantam trotoar beton. Ibu Miming mengatakan hakim yang menghukumkan lunak karena pembunuhnya mengklaim dia tidak ingat apa-apa karena gangguan stres pasca trauma. Orang jahat ini berbahaya. Dia melemparkan mayat putri saya yang cantik ke dalam bagasi mobil lalu membuangnya seperti sampah, tulisnya. Menulis ini menghancurkan hatiku dan membuatku sakit. Hakim mengatakan, saya yakin sepenuhnya bahwa pelanggaran ini tidak akan terjadi jika Kan tidak mengalami gangguan stres pasca trauma PTSD. Dia sekarang adalah orang yang hancur. Hakim mengatakan kepada keluarga Miming bahwa mereka telah kehilangan orang yang cantik, sangat dicintai, dan sangat dihargai yang menjadi pusat kehidupan mereka. Tetapi dia menambahkan bahwa hukuman itu rumit. Saya jarang menemukan kasus di mana pelakunya menyesal dan hancur oleh tindakannya sendiri seperti ini, katanya tentang Kan.